Kenaikan harga BBM subsidi diyakini akan berdampak terhadap banyak sektor, salah satunya adalah meningkatnya jumlah nasabah pinjaman online atau pinjol. Wakil Ketua DPD RI, Sultan B. Najamuddin, mendorong pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan Satgas Waspada Investasi untuk melakukan pengawasan secara ekstra terhadap industri finansial teknologi atau fintech. Sultan mengatakan terkait nasabah pinjol diperkirakan akan meningkat secara drastis pasca kenaikan harga BBM yang secara langsung berdampak pada inflasi kebutuhan pokok. Ia memaparkan bahwa Satgas Waspada Investasi pada bulan Agustus 2022 lalu menemukan sebanyak 71 pinjol dinyatakan ilegal. Diketahui jumlah pinjol ilegal yang telah ditutup menjadi sebanyak 4.160 pinjol ilegal terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 2022. Menurutnya pinjol merupakan fenomena pasar keuangan yang tidak bisa dipungkiri kehadirannya, namun negara berkewajiban mengawasi secara presisi setiap aktivitas industri pinjol. Terutama terkait perizinan, skema utang hingga kaidah promosi pinjol yang tidak realistis. Najamuddin juga mendorong sanksi secara tegas terhadap pinjol ilegal, bahkan ia berharap penegak hukum untuk mendelik pinjol ilegal secara pidana dengan pasal penipuan, pemerasan, perbuatan tak menyenangkan, hingga UU ITE, tidak sekedar memberikan sanksi administrasi. OJK harus diperkuat dengan kewenangan untuk menyelidiki semua institusi keuangan fintech pasalnya dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK hanya berhak mengawasi lembaga keuangan non-bank seperti pinjol yang dianggap memiliki legalitas dan membiarkan pinjol ilegal kepada penegak hukum. Sultan mengatakan bahwa tugas preventif dan koordinatif saja tidak cukup bagi OJK untuk mengantisipasi terjadinya kasus-kasus manipulasi dan kejahatan keuangan di lembaga keuangan. Pengamat ekonomi Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo, mengatakan Indonesia sedang menghadapi tantangan sustainability fiskal. Sehingga, keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN harus terus dijaga dengan memastikan defisit tidak mencapai 3% terhadap PDB, yang mendorong pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi dengan dalih pengendalian penyaluran subsidi. Ia menjelaskan jika subsidi tidak dikendalikan, maka akan menggerus alokasi APBN untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran produktif lainnya yang sebenarnya tidak kalah strategis dan pentingnya. Menurut Wisnu, sebenarnya yang harus diprioritaskan adalah perbaikan skema penyaluran subsidi ketimbang menaikkan harga BBM, sebab kunci dari pemberian subsidi ialah efektif dan tepat sasaran. Maka dari itu, pemulihan serta perbaikan sistem yang terintegrasi agar dapat memilah sasaran dengan tepat perlu ditingkatkan. Menurutnya, basis data dapat dibangun dengan optimalisasi aplikasi My Pertamina. Meskipun setiap perubahan akan memberikan efek kejut terhadap masyarakat. Ia menilai, kenaikan BBM yang cukup besar, yakni sekitar 30%, akan berdampak di berbagai sektor. Pemerintah resmi mengumumkan perihal perubahan harga bahan bakar minyak bersubsidi dan non-subsidi yang meliputi dari Pertalite, Solar, dan Pertamax pada Sabtu 3 September 2022. Kenaikan BBM ini mengubah harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari harga awal Rp7.650 naik menjadi Rp10.000 per liter, BBM jenis Solar dari harga Rp5.150 naik menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax yang semula dari harga Rp12.500 kini naik menjadi Rp14.500 per liter. Dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut diikuti oleh kenaikan harga barang-barang maupun harga sembako secara umum. Namun besaran kenaikan harga tentu akan berbeda-beda. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada barang yang justru harganya turun. Perubahan harga dari segi transportasi umum kemungkinan akan terjadi. Diketahui bahwa tarif bus Damri akan mengalami kenaikan sekitar 20%. Hal itu karena penyesuaian terhadap kenaikan harga BBM yang mengalami kenaikan harga, seperti Pertalite dan Solar. Hal itu disampaikan oleh General Manager Damri Cabang Lampung, Frederick Sakona pada Minggu 4 September 2022. Ia mengungkapkan, kenaikan tarif bus 20% ini akan diberlakukan untuk bus antar kota dan antar provinsi.
Sedangkan kenaikan tarif bus antar kota dalam provinsi masih menunggu keputusan dari Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan Ketua Organisasi Angkutan Darat Lampung atau disingkat dengan Organda.